Toraja, kota dengan wisata kematiannya. Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara terletak di sebelah utara Provinsi Sulawesi Selatan dan masih menjadi wilayah pemerintahan dari provinsi tersebut. Kedua kabupaten ini sebenarnya dulunya adalah satu kesatuan kabupaten. Namun sejak tahun 2008 keduanya mengalami pemekaran dengan ibu kota Tanah Toraja berada di Kecamatan Makale, sedangkan ibu kota Toraja Utara berada di Kecamatan Rantepao. Suku Toraja yang mendiami daerah ini bertempat tinggal di daerah pegunungan dan perbukitan. Suku ini juga masih mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya suku Batak Toba dan Nias yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kedua daerah ini merupakan salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terkenal karena objek wisata yang sangat tidak biasa, yaitu objek wisata bertemakan kematian. Tema wisata ini tentunya mengikuti budaya setempat yang sudah turun-temurun yang memang sangat mengagungkan prosesi kematian untuk para leluhur dan orang-orang asli yang meninggal dunia. Bahkan ritual ini lebih mewah dan sakral dibanding acara pernikahan ataupun kelahiran seorang bayi. Namun selain wisata yang bertemakan kematian tersebut, kabupaten ini juga masih menawarkan beberapa tempat dan spot perjalanan yang cukup indah dan menarik serta menjadi ikon dari bumi Toraja itu sendiri. Aktivitas wisata yang bertemakan kematian dimulai saat prosesi kematian itu sendiri yang biasanya diadakan hingga beberapa hari. Prosesi atau ritual kematian ini disebut upacara adat Rambu Solo atau Aluk Rambu Solo. Rambu Solo dilaksanakan sebagai penghormatan terakhir bagi mereka yang telah pergi selama-lamanya. Jika tradisi ini belum terlaksana hingga tuntas, warga Toraja percaya orang meninggal belum sepenuhnya pergi. Upacara Rambu Solo cukup memakan biaya yang tak sedikit. Setiap melaksanakan prosesi adat tersebut, diharuskan menyembelih kerbau, babi, dan waktu pelaksanaan pun cukup lama. Upacara Rambu Solo ini memiliki beberapa tingkatan atau strata sesuai dengan strata sosial masyarakat yang mengalami kematian. Seperti tingkatan disili, yaitu pemakaman untuk strata terendah serta anak-anak yang belum punya gigi. Kemudian ada tingkatan dipasang bongi yang diperuntukkan bagi rakyat biasa dan dilakukan dalam satu malam. Selanjutnya ada tingkatan di batang atau di goya tedong untuk kalangan bangsawan menengah. Pelaksanakan upacara dibagi 3 jenis dan jumlah kurban babi mulai dari 3-7 ekor. Dan yang terakhir ada tingkatan rapasan untuk kalangan bangsawan tinggi. Upacara ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yakni Aluk Pia dan Aluk Rante. Jumlah babi atau sapi yang dikurbankan mulai dari 9-100 ekor. Selanjutnya para jenazah atau leluhur yang sudah menjalani ritual Rambu Solo akan ditempatkan di beberapa pekuburan atau makam. Pemakaman yang cukup terkenal di kabupaten ini salah satunya adalah Gua Lemo. Makam ini berlokasi di Desa Sandan Uai, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Gua Lemo ini adalah makam untuk para bangsawan Toraja yang telah menjalani ritual pemakaman Rambu Solo. Para jenazah dimasukkan ke liang batu gua di atas pebukitan kapur yang bercorak keputihan. Ada ragam patung kayu yang menghiasi bukit makam. Bagi adat setempat, patung yang dibuat harus menyerupai orang yang sudah meninggal dan jasadnya dimakamkan ke dalam batu. Setiap keluarga memiliki tempatnya sendiri di dalam bukit, begitu juga dengan penataan patung kayu. Jika mereka sedarah dan memiliki ikatan keluarga, patung-patung tersebut dijejerkan dengan leluhurnya yang lebih dulu meninggal dunia. Ada juga pekuburan atau makam khusus untuk anak balita yang belum memiliki gigi atau giginya belum tumbuh. Pohon kuburan bayi atau baby grave merupakan salah satu destinasi wisata di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Sulsel, yang cukup populer. Tempat wisata ini menyimpan jejak kepercayaan Aluk Todolo yang dianut masyarakat suku Toraja masa dahulu. Pohon kuburan bayi ini terletak di Kecamatan Makale Utara, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Sulsel. Tempat wisata ini juga biasa dikenal dengan nama Baby Kambira Grave. Penjaga pohon kuburan bayi, mengatakan penguburan bayi di pohon merupakan tradisi masyarakat terdahulu yang menganut kepercayaan leluhur atau Aluk Todolo. Tradisi penguburan bayi pada batang pohon ini disebut pas siliran. Pohon yang digunakan dalam tradisi ini juga tidak sembarangan.
melainkan dilakukan pada pohon tara, sejenis pohon sukun dengan ukuran yang besar dan telah berusia ratusan tahun. Bayi dimakamkan dengan posisi duduk serta tanpa busana seperti keadaan di dalam rahim. Kemudian jenazah bayi ditutup dengan ranting-ranting pohon. Namun, tradisi ini sudah tidak dilakukan oleh masyarakat suku Toraja saat ini. Menurutnya masyarakat Toraja terakhir kali melakukan tradisi penguburan bayi di pohon sekitar tahun 70-an. Hal ini seiring masuknya agama di tengah masyarakat suku Toraja, sehingga kepercayaan leluhur atau Aluk Todolo terkikis. Meski tradisi penguburan bayi di pohon sudah tak lagi dilakukan, namun pohon kuburan bayi ini tetap dijaga dan dilestarikan sebagai destinasi wisata. Pohon kuburan bayi ini sebagai bukti dan jejak kepercayaan leluhur yang dulu diyakini masyarakat suku Toraja. Selain objek wisata kematian, Tanah Toraja juga memiliki objek wisata rohani yang sangat terkenal yaitu patung Yesus yang terletak di Bukit Buntu Burake. Letak patung ini berada di kota Makale, tepat di atas Bukit Buntu Burake. Untuk mencapai ke Bukit Buntu Burake, teman-teman harus menempuh perjalanan sekitar 7 jam melalui Jalan Poros Baru Makassar. Patung ini meniru gaya patung yang ada di Rio de Janeiro, Brazil yaitu Christ the Redeemer. Di sini wisatawan dapat menikmati ketinggian bukit dari atas jembatan kaca yang mengelilingi patung yang merupakan jembatan kaca terpanjang yang ada di Indonesia, yaitu dengan panjang sekitar 90 meter. Berada di jembatan kaca ini, nuansanya seperti sedang melayang di atas ketinggian. Jika ingin menikmati pemandangan yang spektakuler, datanglah sepagi mungkin untuk melihat matahari terbit dengan gumpalan awan putih di sekitarnya. Selanjutnya, teman-teman dapat bergeser ke objek wisata terkenal lainnya yang bertempat di Desa Palawa, Sesean, Toraja Utara, yaitu deretan rumah adat Tongkonan yang merupakan kawasan rumah adat tertua di Sulawesi Selatan. Terdapat 11 rumah tongkonan dengan alat penumbuk padi tradisional di desa ini. Pemilik aslinya tidak lagi menempati rumah ini, sebab ada keluarga yang membeli semua rumah adat yang ada di kampung dan warga asli desa tinggal di belakang rumah tongkonan. Konon katanya rumah tongkonan ini adalah saksi bisu kerasnya perang antar desa. Dan yang terakhir dari pembahasan kita, saya akan mengajak menikmati pemandangan atas awan yang menjadi objek paling favorit di kabupaten ini, yaitu negeri di atas awan. Objek wisata ini berjarak sekitar 20 km dari kota Rantepao, ibu kota Toraja Utara, dengan ketinggian berkisar 1.300 meter dari permukaan air laut. Berada di ketinggian puncak seperti ini, banyak yang mengatakan bahwa puncak Lolai Bak, negeri di atas awan. Ketika Anda sampai di tempat ini, suasana sekeliling yang akan Anda temui memang seolah-olah berada di atas awan, dengan kaki Anda tertutup oleh gumpalan-gumpalan kapas tebal berwarna putih yang bergelombang bagaikan ombak di atas udara. Itu adalah hamparan awan putih yang menutupi semua area puncak dari bukit-bukit yang ada di puncak Lolai ini. Namun, untuk merasakan sensasi negeri di atas awan, keberuntungan menjadi salah satu faktor utama. Pasalnya, fenomena alam ini tidak selamanya bisa terjadi dan akan sangat bergantung pada faktor cuaca dan alam di sekitarnya. Kabarnya, jika saat sore atau malam hari sedang turun hujan kecil atau gerimis, fenomena gumpalan awan-awan putih ini bisa tampak dengan sangat jelas keesokan paginya.